Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma bika asbahna bika nasayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dipertemukan lagi dalam majelis ilmu kajian kitab tentang zikir dan doa karya Syekh Al-Qahtani. Semoga beberapa saat ke depan melalui kajian ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, teman-teman sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita siapkan catatannya, tidak lupa juga pendengaran, penglihatan, yang paling penting adalah hati, untuk sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, menyelami ilmu, ayat-ayat, hadis-hadis, dan juga keterangan para ulama melalui kitab ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari itu menjadi wasilah untuk meningkatkan dekatnya hidayah taufik, sehingga dengan kita thalabul ilmi yang ini merupakan hidayatul irsyad, menunjukkan keseriusan kita di dalam menyambut hidayah taufik itu. Ayuhal ikhwan rahimakumullah, tidak lupa juga catatannya disiapkan, karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalin wahiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan, maka ketika sudah dapat, ikatlah dengan ikatan, dan ikatan itu ilmu itulah catatannya. Baik, jamaah rahimakumullah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Masjid Umar bin Khattab maupun yang di rumahnya, mari kita lihat poin yang ketiga, karena kemarin sudah kita jelaskan sebelum masuk pada apa saja ayat-ayat dan hadis yang menjadi bagian dari rutinitas kita seorang muslim, zikir kepada Allah dan doa. Kita baru 2 poin menjelaskan terlebih dahulu dari kitab Al-Wabil As-Sayyid karya Ibnu Qayyim tentang masail tata'allaqu bidzikri wa du'a, yaitu faidah-faidah ataupun manfaat zikir dan doa. Kemarin yang pertama sudah kita kaji, annahu yudridu syaitan wa yuqmuhu wa yuksiruhu. Dengan doa dan zikir itu bisa mengusir setan dan menghancurkan rayuan-rayuan setan. Yang kedua, annahu yurdir rahman azza wa jalla. Dengan zikir dan doa itu bisa menjadikan datangnya ridho dari Allah yang Maha Pengasih. Nah, sekarang yang ketiga,
apa sih faidah atau manfaat ya yang akan kita raih dari zikir dan doa penting ya. Ibnu Qayyim menyebutkan az-zalisatu, yang ketiga, annahu, sesungguhnya zikir dan doa itu yuzilul hamma wal ghamma. Insyaallah nanti ke depannya kita fotokopi ya kitabnya. Ini termasuk kecil, jadi bukan kitab ini. Karena ada istilah dalam bahasa itu, kalau jundun tentara, tinggi besar, tegak, ada kecil ya, tentara kecil, bikin badannya kecil, Junaid. Namanya ismu tasghir, Junaid. Kalau kita tebal-tebal segini-segini. Nah, kalau kecil gitu ya, termasuk kitab yang kecil, buku saku, atau yang tipis itu namanya Kutaib ya, Kutaib. Ikut wazan fu'ail. Seperti Arif, Uraif gitu. Ini Kutaib, nanti kita fotokopi sama panitia untuk ke depan, supaya kita dalam kajian itu jauh lebih mendapatkan banyak ilmu ya. Kalau ada referensinya, kitabnya dipegang, nanti sambil belajar sedikit-sedikit bahasa Arab ya. Baik, yang ketiga, manfaat dari zikir dan doa, yuzilul hamma, bisa mengenyahkan, menghilangkan ham. Apa itu ham? Pakai ham. Ham itu sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah kita takutkan, kita khawatirkan itu menimpa kita. Itu namanya ham. Padahal belum terjadi. Jadi kesedihan, gundah gulana, padahal terhadap sesuatu yang kita takutkan itu belum terjadi. Itu namanya ham. Ada juga huzn. Huzn itu berbeda dengan ham. Kalau huzn itu sesuatu yang kita sedihkan ya, tapi sudah terjadi, itu namanya huzn. Makanya ada amul huzn ya, di awal-awal pelajaran tarikh gitu ya, tahun-tahun kesedihan ya. Nabi itu kan orang yang ujiannya jauh lebih besar dibandingkan umatnya. Waktu kecil saja sudah yatim ya. Kemudian hidup bersama ibunya, ditinggal oleh ibunya usia 6 tahun. Kemudian nanti dengan kakeknya meninggal. Kemudian dengan pamannya yang kafir tapi begitu besar melindungi Rasulullah SAW, dakwahnya Nabi. Kemudian juga meninggal juga. Jadi ujian-ujiannya itu luar biasa. Nah, disebut amul huzn, sesuatu yang sudah terjadi. Kadang Nabi suka ingat dengan kejadian itu, namanya huzn. Ya, kalau kajian santai ya, jadi istilah-istilah juga harus kita miliki. Ada istilah ham, al-ham. Apa tadi ham? Masih ingat? Sesuatu yang kita khawatirkan, kita takutkan, kita sedihkan, tapi belum terjadi. Namanya ham. Padahal dalam hadis kan disebutkan, kata Nabi, orang yang punya penyakit ham, ya, ini penyakit hati, ham, ya, belum terjadi sudah ditakutkan. Nanti kalau saya nggak punya uang, nanti bagaimana anak saya, istri saya? Kalau saya tidak ngambil jual beli yang haram, nanti saya gimana? Anak istri saya begitu ya. Nah, kalau saya tidak ambil ini bunganya, gimana nanti untuk kebutuhan kehidupan keturunan saya? Itu namanya ham. Ya. Belum terjadi sudah ditakutkan. Orang seperti ini kalau tidak banyak zikir, tidak tobat, ya, maka akan beralih kepada penyakit yang lebih besar. Apa itu? Suudzon kepada Allah. Ya. Allah sudah menyiapkan hal yang terbaik 2-3 hari atau berapa bulan ke depan, tapi dia sudah berprasangka buruk. Padahal dalam hadis dikatakan ana inda dhanni abdi bi, itu bagi orang mukmin ya. Aku mengikuti prasangka hambaku kepada aku, dalam hadis kursi. Makanya terhadap sesuatu yang sudah kita siapkan, cita-cita kita,
rencana-rencana baik kita, maka terhadap sesuatu yang terjadi, Allah kan tidak pernah akan bertanya tentang hasil, tapi usaha kita yang maksimal yang tidak melanggar syariat itulah yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya berprasangka baik, ya, berprasangka baik kepada Allah. Tapi kalau banyak kehariwanan kata Rasulullah, kekhawatiran atas sesuatu yang belum terjadi, itu bahayanya meningkat kepada dosa penyakit hati yang lebih besar, yaitu berprasangka buruk kepada Allah. Padahal dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yamutun ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Kata Nabi, la yamutunna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian, jangan sama sekali salah seorang di antara kalian mati. Di sini pakai nun taukid tsakilah, saking nyaahnya gitu ya. Nyaahna Nabi, cintanya Nabi, dedehnya Nabi kepada umatnya, sampai berpesan la yamutunna. Kalau begini, la yamutun sudah cukup sebenarnya, ya. La yamutun, ya, cuma tun gitu. Ini namanya taukid khafifah, ringan. Janganlah salah seorang di antara kalian mati. Tapi di situ pakai tasdid atau syiddah, ya. Karena Nabi ingin mengajarkan umatnya jangan punya prasangka buruk kepada Allah. Ini persoalan akidah, ya. La yamutunna, begitu ya. Jangan pokoknya salah seorang di antara kalian jangan mati illa kecuali wa huwa dia selama hidupnya itu yuhsinu dhanna billah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Saya dapat cerita dari Ustaz Abdul Rahman. Ustaz, baheula menceun aku anaknya. Kalau tanya, Pak, ieu teh gaduh aya SPP buat sekolah. Orang tua dulu kan juga bilang dan janda ayah poin isu ieu. Jadi diyakinkan gitu ya, Pak, ini ada tagihan dari sekolah bulanan syahriah, nggak apa-apa, tenang saja, masih ada hari esok. Itu pelajaran untuk berprasangka, selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena penyakit ham ini, ham bukan asasi manusia, ham bahasa Arab, ya, berprasangka buruk kesannya berawal dari kekhawatiran yang tidak diolah dengan iman, karena tidak ditopang dengan doa, dengan zikir, akhirnya setan membesarkan celah itu. Kan kata Ibnu Qayyim, setan itu kalau nggak masuk lewat celah ini dia akan mencari celah terkecil dan terlemah pada jiwa manusia. Salah satunya sesuatu yang belum terjadi itu diolah oleh setan. Ya, itu namanya khutuwat di syaitan. Ya. Jadi setan cari langkah, cari celah, ya, terkecil lah yang besar. Akhirnya kalau dia tidak diolah dengan iman, ya, ucapannya nanti lain-lain. Kenapa ya orang-orang sipit kafir itu jelas-jelas kafirnya tapi digampangkan usaha dari saya. Nah, akhirnya kan terus gitu ya, berprasangka buruk kepada Allah SWT. Ini berawal dari ham, ya. Maka kata Ibnu Qayyim, dengan doa dan zikir itu yuzilul hamma, bisa menghilangkan, mengenyahkan penyakit hati yang disebut dengan ham, ya, ham. Itu prasangka buruk ataupun sesuatu yang dikhawatirkan padahal belum terjadi. Wal ghamma, ghamma itu kegundahan hati, termasuk juga ghamma itu adalah huzn tadi, sesuatu yang sudah terjadi kadang menghantui keyakinan kita untuk melangkah.
ingat lagi masa lalu. Itu kalau tidak diolah dengan iman, tidak dengan zikir, tidak dengan doa, akhirnya bisa melemahkan ya keyakinan kita. Nah, makanya terjadi sesuatu yang sudah terjadi ya begitu. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Padahal sudah terjadi. Kemudian disedihkan. Apakah dengan mengorek-ngorek sesuatu yang sudah terjadi jadi berubah? Ya? Lantar ji'al ayyam allati madat. Dalam kata-kata mutiara bahasa Arab, sesuatu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Ya. Nah, kata beliau, annahu yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalb. Dengan doa dan zikir itu bisa melepaskan, mengenyahkan, menghilangkan ham, sesuatu yang dikhawatirkan belum terjadi, atau sesuatu yang kita sedihkan yang sudah terjadi. Yang kadang itu mengurangi keyakinan kita atau menggeserkan ya keyakinan kita kepada Allah SWT. Itu dihilangkan dengan doa dan zikir dari hati. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, wa annahu yujlibu lil qalbi al farha was-surura wan nashaqa. Doa dan zikir luar biasa kata Ibnu Qayyim. Bisa menghantarkan terhadap hati, menghantarkan apa? Terhadap hati al farha, kebahagiaan, keceriaan. Yang hatinya gundah menjadi ceria itu dengan doa dan zikir ya. Wasururo, surur ini juga sama ya. Bahagia, bangga, senang. Wan nasyaqo, orang yang lemah, malas, dengan zikir dan doa bisa menjadi gesit ya. Nasyaq, semangat. Saya punya guru Syekh Muhammad Ahmad At-Tuhi. Itu kalau kita nanya kepada beliau ya, Syekh gimana ini? Kan lagi batuk-batuk ya. Gimana kita belajar sekarang ini? Tapi saya dengar Anda dalam keadaan sakit batuk-batuk. Kata beliau, ini urusan dunia katanya. Ya, kuat kata beliau. Ya, semangat katanya. Kita punya Allah, semangat gitu. Sekarang sakit, tapi kalau kata Allah 2 jam lagi depan sehat. Ana inda dzanni abdi. Aku mengikuti prasangka baik hambaku kepadaku, kan begitu kata Allah. Makanya kalau prasangkanya baik, itu sesuatu yang sedih bisa menjadi ceria ya. Semangat kata Allah, kuat. Akhirnya teman-teman yang belajar semangat lagi. Coba kita lihat dalam sejarah yang Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya. Kita lihat dalam surat Al-Anbiya. Di situ ada beberapa kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya kisah Nabi Zakaria, ada pada ayat 89-90. Ini kaitannya juga dengan surat Maryam nanti. Antum bisa lihat ibu bapak dalam surat Maryam, dari surat berapa? Maryam 19. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu kisah tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tua renta tidak punya anak. Ini kan ujian tersendiri, Pak ya. Makanya hati-hati kalau kita bertemu dengan sahabat yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Harus dijaga lisan ini gitu ya. Kadang sakit itu, Pak. Siapa orang yang menikah tidak punya harapan punya anak gitu. Makanya lucu orang menikah setelah itu malah di KB itu lucu gitu ya. Kenapa di KB canda harto setelah itu sedangkan kalau ngurus budak sekolah terus buat apa menikah? Padahal menikah itu diajri nasab kan? Untuk memperbanyak keturunan. Kata Nabi, tazawwaju al-walud wal-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kalian wahai para laki. Siapa? Perempuan-perempuan yang walud, yang siap memproduksi banyak anak. Al-wadud, penuh cinta kasih. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Kata Nabi, sungguh aku ini senang sekali
Sungguh Allah Subhanahu wa taala fa inni mukatsirun bikum yaumil qiyamah. Sungguh aku ini senang jika jumlah umatku ini banyak nanti pada hari kiamat menjadi saksi bagi nabi. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Makanya harus yakin, ya, harus yakin. Justru dengan menikah itulah selain untuk menenangkan hati, juga ketika punya keturunan jauh lebih senang lagi, kemudian lebih ceria lagi hidup ini, sehingga fitrah dalam kehidupan itu dirasakan. Jamaah rahimakumullah, tapi Nabi Zakaria diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menikah, kalau dalam Ibnu Katsir disebutkan, Imam Al-Baghawi juga menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Nabi Zakaria ini menikah pada usia 30 tahun. Istrinya 20 tahun. Itu selisih berapa? 10. Ya, jadi kata orang Sunda benteng-bentengan, usia 30, 20, istrinya dalam keadaan segar-segar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, diuji. 10 tahun pertama belum punya juga, 10 tahun kedua tidak punya juga, sampai pada usia istrinya 90 tahun dalam riwayat. Berarti Nabi Zakaria berapa? 100 tahun itu belum punya anak. Tapi karena beliau bukan sekedar seorang nabi, bukan sekedar orang mukmin, beliau seorang nabi, seorang rasul. Tidak pernah pesimis dalam mengharap, dalam doa dan zikirnya. Coba lihat dalam surat 19 pelajaran bagi kita. Karena apa? Penyakit ham itu penyakit hati yang bisa menghantarkan kepada penyakit yang lebih besar, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau tetap saja berprasangka baik kepada Allah. Dari ayat 1 ya, coba kita lihat surat 19 dulu sampai ayat yang ke-10. Di antara ayat itu ada kalimat kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-rasu syaiban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqiran fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub innahu rabbi radiyya. Nah, di situ ada kalimat indah sekali. Sebelum beliau menyampaikan harapannya, menyebutkan keadaan dirinya. Ya Allah, tulang-tulangku sudah rapuh, menunjukkan beliau sudah tua, 100 usianya. Kemudian kepalaku sudah banyak berkelit-kelit, berarti tanda apa itu? Banyak ubannya, berarti tanda sudah tua. Tapi kata beliau, inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Nah, ini garis bawah ini ya. Tidak punya penyakit ham beliau. Akan tetapi aku tidak pernah pesimis di dalam berharap kepada Engkau. Padahal coba dari sejak usia 30 tahun membangun rumah tangga sampai usia 100 itu tidak pernah pesimis, terus mengharap kepada Allah, ingin punya keturunan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ya, kemahakuasaannya. Nah, setelah kalimat itu kan ada kalimat apa yang menjadikan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan. Jelas sabarnya, berprasangka baiknya kepada Allah ya. Kalau ukuran medis itu sudah tidak bisa masuk akal ya, nggak bisa masuk akal. Dikatakan di situ bahkan nanti merhati akhiran, istrinya itu secara medis dikatakan mandul sudah ya, sudah mandul, itu usia segitu sudah monopause lagi ya, tapi akhirnya itu mandul. Makanya dalam bahasa Al-Quran ada 3 istilah bagi perempuan yang sudah berkeluarga, itu berbeda kalimatnya. Ada kalimatnya imro'ah. Imro'ah ini istilah Al-Quran bagi yang idza kanat hunaka ilaqah jasadiyah, memang ada hubungan jasad karena pernikahan itu. Tapi bisa 2 keadaan. 1, secara ideologi suami istrinya sama ideologinya, Muslim.
akan tetapi tidak punya keturunan seperti Nabi Zakaria mandul, disebut istilahnya imro'ah. Nanti kita lanjutkan kisahnya. Makanya nanti dikatakan di situ kalau dalam surat 19, di situ ada kalimat wa kanat imro'ati akhiran. Pakai imro'ah bukan zaujah, imro'ah. Karena belum punya keturunan, ya. Tapi nanti ketika dalam surat 21 ya, ayat yang ke-80 berapa itu? Ayat yang ke-89 90 ya. Ayat 90-nya kalau 89-nya doanya Nabi Zakaria. Nah, ini juga kata para ulama yang belum punya keturunan ya, bisa berdoa dengan doa ini. Ayat 89. Wa Zakaria dan Zakaria, wawunya atau maksudnya wa Zakaria, dan ingatlah kisah Zakaria. Ibnada, ketika dia berdoa Rabbahu, kepada Rabbnya, Rabbi, wahai Rabbku. Di situ tidak ada ya Rabbi, ini juga pelajaran ada Al-Qur'annya. Kalau ya Rabbi itu menunjukkan ada jarak ya. Ya Rabbi, antara dirinya dengan Allah itu jauh kalau ada yahnya. Tapi karena Zakaria ini punya ilatu al-khasal, punya kedekatan khusus dengan Allah SWT, Nabi ya. Di situ tidak ada ya nidanya, ya panggilannya tidak ada, tapi langsung Rabbi. Nah, ini menunjukkan ada kedekatan khusus. Wahai Rabbku, kalau meminjam sedikit bahasa Indonesia umum ya. Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, Tuhanku, begitu ya. Rabbi, wahai Rabbku. Apa doanya? La tadarni farda, jangan kau tinggalkan aku hidup di dunia ini seorang diri. Maksudnya tidak punya keturunan ya. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik dan yang memberikan waris keturunan. Setelah itu, ini usia 100 tahun ini, dan berdoanya tidak sekali, terus berdoa. Bayangkan dari usia 30 tahun membangun rumah tangga sampai usia 100 itu tidak pernah pesimis, berdoa ini terus berdoa ya, berprasangka baik kepada Allah. Kan dalam doa itu tidak ada yang rugi, ya toh? Ya, ada yang memang dikabulkan segera, ada yang memang ditangguhkan, ada yang ditangguhkan itu sampai meninggal tidak dikabulkan. Tapi karena doa itu adalah ibadah, maka nanti Allah akumulasikan dari sabarnya dia berdoa meskipun tidak dikabulkan di dunia menjadi kumpulan pahala nanti. Sehingga ketika di alam barzah itu dia mendapatkan keringanan, bahkan atas rahmat Allah dihilangkan siksa di alam barzah karena pahala doanya itu. Atau yang ketiga, dialihkan bentuk pengkabulannya dengan tidak terjadi musibah. Secara kurang manusia, kurang apa ya? Saya kata berarti tapi nah hidup kayaknya kurang. Bisa saja karena sabarnya dia doa bertahun-tahun kemudian ternyata diselamatkan oleh Allah SWT. Baik. Nah, setelah sekian lama, ini juga pelajarannya, begitu sabarnya dan yakinnya tidak berprasangka buruk kepada Allah. Ya, terus sampai kemudian usia 100 tahun, fastajabna lahu, kata Allah. Kemudian kami kabulkan. Di situ ada fa, ya. Fa itu ditartib buat tarohi. Fasta. Kemudian kan ada summa. Kalau summa itu jedanya lama. Tapi kalau fastajaba, ya, ketika usia 100 itu habis berdoa langsung kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan. Wa wahabna lahu, dan kami anugerahi baginya siapa? Yahya, dikasih anak, bahkan Allah lah yang ngasih nama anak itu, Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Sekarang diganti kalimatnya karena sudah punya anak, kalimatnya sudah tidak imro'ah lagi tapi zaujah. Nah, begitu ya. Ini sekaligus menjelaskan tentang istilah imro'ah. Antum nanti lihat juga dalam surah At-Tahrim ayat yang 10. Kalau itu menjelaskan tentang imro'ah Lut, imro'ah Nuh. Lutnya orang soleh, nabi, tapi istrinya kafir. Nah, itu ada hubungan jasad, tapi secara
ideologi tidak sama, tidak satu frekuensi. Makanya kalau mau cari calon, ya, calon istri, ya, itu harus ada dua, bukan hanya biologis saja sehat badannya, tapi ideologis juga. Jadi istri yang biologis dan istri yang ideologis. Ya. Nah ini secara biologis iya istrinya no, tapi secara ideologi tidak satu frekuensi. Maka kalimatnya imro'ah. Nabi Nuh, Nabi Lut juga sama demikian. Termasuk istrinya, termasuk juga Fir'aun. Ya. Fir'aunnya kafir, kemudian istrinya Siti Asia orang muslimah. Biologis iya, badannya sehat, akan tetapi secara ideologis tidak nyambung, tidak satu frekuensi. Itu istilah Al-Quran imro'ah. Tapi kalau yang kedua zaujah, zaujah ini istilah Al-Quran, maknanya istri juga. Nah kalau ini ada ilaqah jasadiyah wa fikriyah wa imaniyah wa bainahuma mahabbah imaniyah. Jadi kalau zaujah itu hubungan korelasinya suaminya beriman, istrinya beriman, kemudian juga punya keturunan, ya. Kemudian ada rasa cinta keduanya. Itu namanya zaujah, ya. Zaujah. Makanya Allah SWT berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa, ya, dalam beberapa ayat dalam surat Al-Aqaf ada, Al-Baqarah juga ada. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berkata kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zaujuka, zauj istilahnya, ya, zauj atau zauj. Ada yang ketiga, istilah Quran itu sahibah. Sahibah. Nanti antum lihat sama istri, artinya juga istri. Sahibah. Kalau sahibah ini la ilaqah jasadiyah wala fikriyah. Tidak ada hubungan, artinya berlepas, ya. Sendiri-sendiri mikirnya. Tapi suami istri ini sendiri-sendiri. Hubungan jasadiah juga tidak ketemu. Tapi suami istri kemudian juga secara fikriyah juga tidak bisa ketemu, ya. Makanya ketika berbicara nanti pada hari kiamat, kalimatnya sahibah dalam surat Abasa. Abasa surat berapa itu? 80 ya. Ya. Surat ke-80. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Setelah itu kalimatnya imro'ah apa zaujah? Wa sahibatihi wa bani. Karena nggak ketemu Pak, mikirnya sendiri-sendiri. Makanya ayat setelah itu likul limriin yauma idzin sya'nun yughni. Iya itu istri saya, tapi ini sudah di akhirat, sewang-sewangan kata orang Sunda. Sendiri-sendiri mikirnya, hisabnya sendiri-sendiri. Yauma idzin sya'nun yughni. Makanya kalimatnya bukan zaujah, bukan imro'ah, karena nggak ketemu secara jasadiah, sudah sendiri-sendiri. Istilahnya sahibah. Jamaah rahimakumullah, ini pelajaran besar, ya. Bayangkan bertahun-tahun dari usia 30 tahun menikah sampai usia 100 itu tidak pernah pesimis, ya. Terus berdoa kepada Allah. Karena penyakit hamil, penyakit hati yang kalau tidak atau liar, ya, tidak segera banyak berdoa, kemudian berzikir, itu bisa meningkat, akhirnya berprasangka buruk kepada Allah SWT. Kalau sudah berprasangka buruk nanti mendikte Allah, kenapa Allah begitu, kenapa Allah kok begini, si fulan yang munafik, yang dolim, yang kafir ternyata diwujudkan hal ini, saya kok enggak, ya, terus begitu. Akhirnya dari satu dosa kepada dosa yang lain, dan ini bukan dosa ringan, ini dosa akidah, ya, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah tapi lucu ceritanya. Saya punya kawan kalau dari sini Bapak bisa jalan-jalan ke Cirebon, tapi dari arah Indramayu Jatibarang. Nanti ada jalan yang menghubungkan Jatibarang sampai ke Cirebon dari arah pesisir, namanya daerah Kapetakan. Itu dasar di sana. Kalau ada orang nabrak orang itu nggak ditanya dulu Pak, langsung dimasak. Kalau bagi
orang yang mungkin orientasinya dunia, tolong jalankan ini. Tapi kalau punya proyek akhirat itu potensi buat dakwah. Ya. Orang pesisir kan orang keras. Ya. Itu kalau orang keras itu kalau sudah dia terkena kebatilan, militan dalam memegang kebatilannya. Tapi kalau sudah mendapatkan iman, lebih-lebih. Ya. Saya biasanya 1 bulan sekali di sana. Mayoritas nelayan, sampai bikin masjid, madrasah. Alhamdulillah di situ ada salah satu teman namanya Ustaz Yasir. Ustaz Yasir itu satu kelas sama satu dulu. Wasilahnya beliau ini orang-orang banyak dapat hidayah. Suatu ketika meninggal ceritanya, ya. Dan masya Allah meninggal. Mau ngajar pakai motor, nggak usah disebutkan yang mereknya nanti dari endorse saya. Baru satu pekan sebelum kejadian tertabrak kereta itu, saya silaturahim. Dia bilang, Ustaz ya, saya punya motor baru, antum nggak punya kan? Biasa Roma sama temennya. Oh iya, akan mudah-mudahan berkas. Masya Allah Pak. 1 pekan setelah itu ada informasi Ustaz Yasir meninggal ketabrak kereta. Kalau mestinya kan ditutup, tapi kalau Allah sudah berkehendak ternyata ya mungkin wasilahnya teledor ya, tidak ditutup, terpelanting sampai 30 kilo. Motor barunya hancur, beliaunya nggak hancur, cuma kelingkingnya hilang. Setelah itu dibawa ke rumah sakit, di perjalanan itu darahnya yang mengalir wangi, darahnya wangi, orang lain bangsa. Dan ya. Nah, kita takziah di situ. Terus waktu takziah sudah dikuburkan. Kita terlambat jauh dari sini ke sana. Informasi kalau terlambat. Saya nyolatkan saja di kuburan. Kan sunnahnya begitu kalau kita terlambat. Selesai ketemu ibunya. Ibunya kan saking cintanya kepada anaknya. Itu sunatullah Pak. Ya. Jadi yang senior banyak. Kalau punya anak sekian, dicintai oleh orang tuanya semuanya, tapi tetap ada saja yang dilebihkan, itu sunatullah ya. Makanya jangan memperlihatkan kecintaan lebih kepada anak di hadapan anak yang lain ya. Itu kan kisah tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya di Goyabatil Jubi, itu kisah punya adik badek kata orang sana ya. Badek itu baong lah, bandel gitu ya. Orang sana bilang badek. Keluar masuk penjara urusan begitu. Kata ibunya, ya Ustaz, nah cenah nu mawat teh cenah si Yasir lain adikna gitu ya. Nah lain adikna gitu. Tapi lucu kalimat itu ya. Kalau saya melihat begitu cintanya seorang ibu kepada anak yang soleh gitu ya. Tapi hikmahnya juga baik gitu, menjadi pelajaran bagi orang atau saudaranya yang masih hidup. Masya Allah. Kita kembali kepada pembahasan. Berapa tahun ya, kalau dari usia 30 sampai 100 itu kan waktu yang begitu lama ya. Tapi beliau paham kalau ham ini adalah penyakit hati, bisa menghantarkan kepada dosa yang lebih besar lagi, berprasangka buruk kepada Allah SWT. Makanya beliau berdoa. Yang kedua, selain sabarnya beliau dalam berdoa, kemudian yang kedua apa? Ada hal yang menjadikan beliau itu semangat. Apa coba? Ya. Setiap orang mukmin itu ya, berpikirnya tidak sumbu pendek, Pak. Sumbunya sumbu panjang. Dilihat dalam surat 19 itu ya. Ada kalimat di situ. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akhir. Di garis bawah ada kalimat wa inni khiftul mawali, ada kalimat mawali. Sehingga termotivasi sendiri beliau untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah pesimis dalam doa. Nah, ini pemantiknya. Beliau bisa sabar, sehingga dengan sabar itu kan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu
kali yang baik, itu Allah akan berikan pahala yang jauh lebih besar, bahkan tak terhitung bilangannya, tanpa hisab. Ada kalimat al-mawali. Maaf ya, kelihatan. Wa inni khiftul mawali. Dan aku takut ya Allah, kalau aku meninggal dalam keadaan tidak punya keturunan. Aku takut terhadap mawali. Dalam tafsir al-mawali ya an-nubuwah. Ya, an-nubuwah. Ini orang mukmin itu kan sumbunya panjang dalam berpikir, ya. Urusan dunia pendek, tapi urusan dunia bisa menjadi panjang kalau memikirkan urusan yang jauh akhirat. Jadi kalau dibahasakan, Pak, ya Allah, kalau aku meninggal dalam keadaan tidak punya keturunan, aku takut nanti umatku itu memiliki Tuhan yang lain. Aku takut nanti kalau aku meninggal, siapa yang akan melanjutkan dakwah nubuwah. Kalau aku meninggal dalam keadaan tidak punya keturunan, ya Allah, bagaimana nanti siapa yang akan menjaga akidah umat? Kalau aku sudah meninggal, ya Allah, siapa yang akan mengajarkan kalimat besar la ilaha illallah? Ini namanya mawali. Ya. Nah, kalau tidak punya ini, Pak, doa itu mungkin terhenti pada usia 40 tahun. Mungkin terhenti dalam usia sebelum dipisahkan dari jasadnya. Makanya beliau semangat, ya. Bagaimanapun ya caranya, bagi Allah itu mudah. Kita tinggal berprasangka baik. Aku mengikuti prasangka baik hambaku kepadaku. Hadis kursi tadi. Makanya kalau hitung-hitungan medis tidak masuk akal, Pak, ya. Hitung-hitungan medis, beliau sudah tua renta, istrinya dalam keadaan mandul lagi, gitu ya. Tapi ada hal yang menjadikan beliau sabar. Inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi pada ayat selanjutnya dalam surat 19. Inna nubasyiruka, sungguh kami, kata Allah, menyampaikan busyra, berita gembira. Inna nubasyiruka, apa berita gembiranya? Bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Zakaria, kami berikan berita gembira, sampaikan berita gembira kepadamu, nanti kamu punya anak. Dan langsung Allah yang ngasih namanya, yaitu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah sebelumnya ada yang seperti itu, dikasih nama langsung oleh Allah, namanya Yahya. Sampai Nabi Zakaria sendiri bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, anna yakunu li ghulamun wa qad balagtu minal kibari itiya. Kalau dibahasakan bahasa orang, nah, benar enggak ya Allah ini? Ya, saking gembiranya kan begitu, saking gembiranya, benar enggak ini ya Allah? Saya ini sudah tua renta, sudah rapuh gini, benar enggak punya anak, punya keturunan? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa alayya hayyun. Hal seperti itu gampang bagiku. Kamu saja dulu enggak ada, sekarang ada, mudah bagiku, kata Allah. Nah, Masya Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dengan dzikir dan doa itu bisa menghilangkan penyakit hati, ham, berprasangka buruk yang kesananya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hilang dari hati. Jamaah rahimakumullah. Belum lagi kalau kisah Nabi Ayub. Ya, coba kita lihat kisah Nabi Ayub. Luar biasa doa dan dzikir itu. Makanya jangan pesimis, ya. Terus orang pesimis itu biasanya mengukur cita-cita dengan ukuran dirinya, ya. Dia berdoa lewat satu hari, nah candi kabul kedua, gitu ya Allah, mengukur, jadi mendikte Allah, gitu ya. Padahal persoalan itu sudah aja disuruhnya berdoa, berprasangka baik kepada Allah, ya. Itu Allah tidak akan bertanya tentang hasil, tapi usaha kita yang maksimal itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya usaha kita yang maksimal itu jangan melanggar syariat Allah, karena melanggar syariat Allah itu Allah akan menahan sesuatu yang kita cita-citakan, itu akan sampai tertahan karena dosa dan maksiat. Nah, salah satu dosa dan maksiat kan yaitu berprasangka buruk kepada Allah, mendikte, gitu ya. Ya, pasrahkan kepada Allah.
Karena Allah yang tahu kapan waktunya yang tepat ya. Apa yang kita harapkan itu sampai kepada kita, bukan kita yang menentukan. Baik, dilihat pada surat Al-Anbiya dekat kalau nggak salah sebelumnya itu kisah tentang Nabi Ayub. Ayat 83. Nabi Ayub itu kan orang yang diuji oleh Allah SWT dengan kekayaan. Dalam tafsir Al-Baghawi, terus saya baca di Bidayah wa Nihayah juga karya Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga tafsir Quranul Adzim juga ada bahwa beliau ini dikasih banyak harta, banyak sekali kudanya, banyak sekali sapinya, banyak sekali dombanya, kambing, orang kaya, sugih. Nah, istrinya, anaknya banyak. Nah, suatu ketika diuji oleh Allah SWT. Kalau dalam beberapa tafsir itu sekitar 18 tahun punya penyakit judam namanya. Judam itu penyakit kulit yang nggak umum. Karena ketika sudah terkena penyakit kulit selama 18 tahun itu sampai dagingnya itu hilang, jadi tinggal tulangnya. Bahkan Imam Al-Baghawi sampai mengatakan urat-urat sarafnya itu sampai terlihat gitu. Ya, saking keringnya gitu ya, saking nggak ada dagingnya. Kemudian beliau dievakuasi ya, menghindar dari kebanyakan orang, pindah ke satu tempat, tinggal disertai oleh istrinya yang menyertainya, mendampinginya. Tapi suatu ketika istrinya juga secara fitrahnya ada masa-masa capek dirinya. Akhirnya mengatakan kepada Nabi Ayub, "Wahai suamiku, engkau seorang nabi, berdoa saja pada Allah, nanti Allah SWT akan kabulkan." Jawaban suaminya malah lain. "Saya diberi kenikmatan itu 70 tahun sehat." Nah, ini belum seberapa. Kan Allah punya banyak cara ya, bagaimana memberikan tarbiyah kepada kita, diantaranya dengan sakit itu baru terasa nikmatnya sehat. Karena ketika sehat itu kadang kita lupa dengan nikmatnya sehat, akhirnya gugur nikmat ya. Tapi ketika sakit ya, atau kita menjenguk orang yang sakit baru terasa nikmatnya sehat, terkenang ya, terkenang nikmatnya sujud bersama di masjid. Tapi ketika sakit nggak bisa ke masjid, itu terasa nikmatnya sehat ketika sakit ya. 18 tahun bukan waktu yang sebentar, bayangkan, masya Allah. Maka jawabannya begitu. Saya 70 tahun dikasih sehat oleh Allah SWT ya. Sekarang dikasih sakit tuh, kalau dibandingkan 18 dengan 70 itu lebih banyak mana antara sehat dengan sakit. Akhirnya beliau berdoa dan doanya dikabulkan. Tapi setelah sekian lama, dilihat pada ayat 83, wa Ayyub, dan terhadap Ayub, ingatlah kisah Ayub. Nada, ketika dia berdoa, Robbahu, kepada Robnya. Di sini kalimatnya nada. Nada itu memanggil Allah dengan penuh harap, itu namanya nada. Ya. Ingatlah ketika nada beliau Nabi Ayub berharap ya, kepada Allah dengan penuh harap. Robbahu, kepada Robnya. Apa kalimatnya? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalimatnya, ya Rabb, aku ini masanya dur, sudah lama ditimpa sakit ya, sakit judam tadi. Wa anta arhamur rahimin, dan sedangkan engkau adalah zat yang maha penyayang di antara penyayang ya, arhamur rahimin. Akhirnya setelah itu fastajabna, ayat selanjutnya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Kemudian kami, kata Allah, mengabulkan doanya, dan kami singkapkan penyakit dari dirinya, disehatkan oleh Allah. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Kemudian tidak lama Allah hadirkan lagi keluarganya, istrinya, anaknya, diberi istri, diberi anak ya. Kemudian banyak keturunan dan hartanya dikembalikan. Sebagai apa itu? Rahmatan min indina. Nah, itu kliknya di situ yang paling utama. Rahmatan min indina, sebagai bukti kasih sayang dari sisi kami, kata Allah.
wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi semua orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-abidin. Itu kalau kita biasanya gimana Pak? Ketika ditimpa sakit, siapa itu 1 tahun sakit, 2 tahun sampai 18 tahun ya. Dan beliau tidak pernah pesimis kepada Allah SWT, yakin kalau Allah itu ketika memberikan sakit banyak hikmah, ya kan? Waktu sakit itu banyak hikmah. Di antaranya tadi sadar dengan nikmat sehat ketika sakit. Belum lagi ketika sakit itu sebagai tanda kasih sayang Allah SWT, karena Allah tahu bahwa dalam diri seorang hamba itu punya sesuatu kekurangan, di antaranya dosa. Akhirnya digulirkan musibah dengan sakit itu justru menjadi wasilah kafaroh ya, sebagaimana dalam hadis, ma min muslimin yusibul muslima illa kana kafaratan lahu hatta syaukati yushabuha. Tidaklah musibah yang menimpa pada seorang hamba kemudian dia sikapi dengan sabar sebagaimana Nabi Ayub ya, sebagaimana tadi Nabi Zakaria, dia sikapi dengan sabar, maka kafaratan lahu itu bisa menjadi kifarat penghapus dosa hatta syaukati yushabuha, sampai ada duri yang menusuknya, Itu kalau berbicara begini kan kita jadi tenang, meskipun terkadang ya ketika diuji dengan musibah itu kita kadang juga setan mempengaruhi ya. Contoh kecilnya saja. Tapi kalau kita berilmu, mengkaji, sedikitnya bisa menepis, meskipun ketika pertama kali luas itu biasa ada. Nah, ada Imam Ahmad saja ya, dalam sebuah kisah Imam Ahmad itu beliau ketika sakit sampai menggigil ya, sakitnya huma itu panas dingin, panas yang berlebih sampai klimaks, sampai mengeluarkan dari lisannya itu rintihan ya, saking merasakan dasarnya panasnya itu ya. Ada salah seorang muridnya datang kemudian mengingatkan gurunya, karena orang muslim dengan muslim, apalagi guru dengan murid, tidak ridho kalau punya guru kemudian melakukan satu kesalahan ya. Menurutnya bagi orang muslim ini kesalahannya besar, padahal kalau kita ukur secara umum biasa gitu, dan sering terjadi. Nah, ketika datang akhirnya muridnya mengatakan, Syekh, sami'tu al-imam al-Atha, aku pernah mendengar Imam Atha berpendapat menyampaikan, Imam Atha itu ulama tafsir, berpendapat tentang surat Qaf ya, surat Qaf ayat yang ke-18. Di situ ada kalimat ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz pun yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada malaikat raqibun. Ini bukan nama malaikat tapi sifat. Kecuali ada malaikat yang menyertai atidun dan mencatatnya. Nah, kata Imam Atha tentang ayat ini bahwa rintihan orang yang sedang merasakan sakit itu bagian dari ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Khawatir itu menunjukkan tidak menerima atas takdir sakit ya. Karena Imam Ahmad orang soleh, orang baik, diingatkan dengan ilmu lagi ya. Tidak melihat itu muridnya ya. Nah, saya menekan murid air begitu ya teman. Tapi ini benar yang disampaikan ya sudah. Beliau langsung ketika itu diam menahan rintihan yang keluar dari mulut beliau karena khawatir itu tidak menerima atas takdir buruk berupa sakit, khawatir dicatat nanti dan menjadi catatan dosa di sisi Allah SWT. Masya Allah ya. Ini dalam rangka menghilangkan ham tadi ya. Jamaah rahimakumullah, baru satu poin yang ketiga. Nah, ini juga belum ada kalimat yujlibu lil qalbil farha was surur wal masyad ya. Yang jelas dengan doa dan zikir itu bisa menjadikan orang sedih semangat ya, menjadikan orang lemah menjadi gesit ya, dan menjadi ceria itu dengan doa ya. Saya ayo ikhwan rahimakumullah, barakallahu fikum, sampai di sini saja dulu, insyaallah poin-poin selanjutnya di pekan yang akan datang. Yang benar dari Allah SWT, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.